Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelas Sistem Informasi 2022C akan mempresentasikan tentang testing. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami: 083 Nur Kumala, 087 Dias Dewa Saputra, 088 Aditya Ramadan, 089 Pradipta Bagaskara, 094 Fatania Tias. Next. Pengertian. Testing dalam pengembangan pangkat lunak adalah suatu proses evaluasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi yang dikembangkan berfungsi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Proses pengujian melibatkan eksekusi program atau aplikasi guna menguji fungsionalitasnya dan memverifikasi bahwa pangkat lunak tersebut memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Ada beberapa jenis pengujian, pengujian fungsional yang menekankan pada fungsi atau aplikasi, pengujian non-fungsional yang menilai aspek-aspek seperti kinerja dan keamanan, serta pengujian integrasi yang memastikan bahwa berbagai komponen sistem dapat berinteraksi secara efektif. Selama proses pengujian, pengembang atau tim penguji menggunakan berbagai metode untuk memastikan bahwa perangkat lunak berjalan dengan baik dan memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Hasil dari pengujian ini memberikan umpan balik yang penting untuk perbaikan dan menyempurnakan aplikasi sebelum diimplementasikan secara luas, sehingga dapat meningkatkan andalan dan kinerja perangkat lunak secara keseluruhan. Tujuan. Pengujian perangkat lunak memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa perangkat lunak sebagaimana mestinya dan memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Berikut adalah beberapa aspek tujuan pengujian. Deteksi bug dan kesalahan. Pengujian membantu dalam mengidentifikasi bug serta kesalahan dalam perangkat lunak sebelum dirilis. Kemudian jaminan kualitas. Tujuan utama pengujian adalah untuk menjamin tingkat kualitas yang tinggi dalam perangkat lunak dengan mengidentifikasi dan memperbaiki masalah potensial. Kemudian verifikasi persyaratan. Pengujian digunakan untuk memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi persyaratan fungsional dan non-fungsional. Optimasi kinerja melibatkan pengujian kinerja untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah seperti waktu respons yang lambat atau potensi masalah saat produksi. Kemudian juga keamanan, yaitu fokus pada pengujian keamanan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi celah keamanan dalam perangkat lunak. Macam-macam. Pengujian sistem adalah pengujian program software yang lengkap dan terintegrasi. Pengujian software dilakukan oleh seorang quality assurance QA untuk memastikan kualitas dari suatu sistem atau software. Sistem testing. Sistem testing adalah pengujian untuk memastikan bahwa keseluruhan sistem tidak berfungsi dan bahwa sistem telah memenuhi persyaratan pengguna user requirement. Sistem testing biasanya dilakukan di akhir setiap iterasi untuk mengidentifikasi isu-isu penting, seperti masalah performance dari software. Biasanya tes ini harus dilakukan sesering mungkin. Unit testing. Unit testing adalah pengujian software di mana QA menguji suatu unit program layak untuk tidaknya dipakai. Unit testing ini fokusnya pada pengujian unit yang keluar dari desain perangkat lunak, komponen atau modul perangkat lunak, karena dalam sebuah software banyak memiliki unit-unit kecil, maka untuk mengujinya biasanya buat program kecil
atau main program untuk menguji unit-unit software. Unit-unit kecil ini dapat berupa fitur atau fungsi, dan pengujian unit biasanya dilakukan saat kode program dibuat. Integration testing. Berbeda dengan unit testing, integration testing adalah pengujian dari hasil penggabungan unit-unit yang ada dalam software. Biasanya QA menguji bagaimana unit-unit tersebut bekerja sebagai suatu kombinasi, bukan lagi sebagai suatu unit yang individual. Integration Integration testing sebaiknya dilakukan secara bertahap untuk menghindari kesulitan penelitian jika terjadi kesalahan, error, atau bug. Usability testing. Usability testing adalah pengujian yang dilakukan untuk memastikan apakah software sudah sesuai dengan persyaratan dari pengguna. Umumnya, usability test mengevaluasi keseluruhan fungsional program dan kualitas dari user interface. User berinteraksi dengan sistem untuk menentukan apakah fungsi telah seperti yang diharapkan dan apakah user interface membuat sistem dapat mudah digunakan. Pengujian ini sering dilakukan untuk mendapatkan feedback yang cepat dalam meningkatkan user interface dan mengoreksi kesalahan dalam komponen perangkat lunak. Next. Performance testing. Performance test adalah integrasi dari usability test yang menentukan apakah sistem dapat memenuhi kriteria kinerja berbasis waktu seperti response time atau throughput. Response time menunjukkan batas waktu maksimum yang diizinkan dari respon software. Smoke testing. Smoke testing adalah pengujian yang akan dilakukan dengan software yang dibuat untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi penting dari program tersebut bekerja dengan baik. Smoke test biasanya dilakukan setiap hari atau beberapa kali per minggu. Crash testing. Crash testing adalah pengujian yang biasanya dilakukan dalam membuat website. Crash testing dilakukan untuk mengetahui cepat apa server website kita menampung visitor dalam website tersebut. Dengan cara melakukan hit dummy ke website menggunakan sanity testing. Sanity testing adalah software testing yang akan dilakukan setelah software yang dibuat dihampir jadi sekaligus dengan fungsi-fungsi lengkapnya yang sudah jadi. Dengan catatan bug-bug yang ditemukan pada saat mock testing sudah berhasil diperbaiki. Tujuan dari sanity testing ini tentunya untuk memastikan bahwa bug-bug yang telah diperbaiki pada saat mock testing sudah selesai diperbaiki dan tidak ada masalah lebih lanjut, serta untuk menentukan bahwa fungsi yang diinginkan bekerja seperti yang diharapkan. Regression testing. Regression testing adalah jenis pengujian yang dilakukan saat mengembangkan software untuk mengetahui apakah fungsional sistem berjalan dengan baik. Singkatnya, tujuan utamanya yaitu untuk meminimalisir bug yang mungkin akan muncul setelah adanya pembaruan fitur pada software. Next. White box testing. White box testing atau yang terbiasa menjadi pengujian kotak putih adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji perangkat lunak dengan cara menganalisa dan meneliti struktur internal dan kode dari perangkat lunak. Lain halnya dengan black box testing yang hanya melihat hasil input dan output dari perangkat lunak. Pengujian white box testing berfokus pada aliran input dan output dari perangkat lunak. Melakukan pengujian ini, penguji atau tester perlu memiliki kemampuan dalam memahami kode dari suatu program, sehingga pengujian ini tidak bisa dilakukan oleh seorang orang. Yang pertama, data flow testing. Counter flow testing adalah teknik pengujian yang berfokus pada pengujian saluran bukti dalam kode program. Tujuannya adalah untuk menguji semua kemungkinan jalur eksekusi yang mungkin terjadi selama eksekusi program. Dalam pengujian ini, pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa semua pernyataan ke dalam tabung dalam kode program dieksekusi dengan benar. Beberapa teknik yang digunakan dalam counter testing antara lain pengujian statement coverage, pengujian branch coverage, pengujian batch coverage. Yang kedua, data flow testing. Data flow testing adalah teknik pengujian yang fokus pada pengujian aliran data dalam kode program. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi cacat dalam penggunaan variabel atau data yang tidak valid, seperti variabel yang tidak diinisialisasi, variabel yang tidak digunakan, atau kelebihan atau kekurangan data. Kemudian dilakukan dengan membaca aliran data dari sumber penggunaan dalam kode program. Beberapa teknik yang digunakan: pengujian variability testing, pengujian definition use testing, pengujian data flow coverage testing.
Yang ketiga, branch testing. Branch testing adalah teknik pengujian yang berfokus pada pengujian setiap cabang dalam kode program. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap cabang dalam kode telah diuji dan berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Dalam pengujian ini, pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa semua percabangan dalam kode memiliki kedua sisi, true dan false, diuji. Teknik yang digunakan dalam branch testing, pengujian if statement, pengujian switch statement, pengujian loop statement. Selanjutnya yaitu black box testing. Black box testing merupakan salah satu jenis pengujian perangkat lunak di mana penguji tidak mengetahui internal source code atau struktur sistem yang sedang diuji. Pendekatan ini mengandalkan analisis spesifikasi fungsional perangkat lunak tanpa mempertimbangkan implementasinya. Black box testing membantu mendeteksi kegagalan fungsionalitas tanpa pertimbangan bagaimana sistem berjalan. Metode utama black box testing adalah equivalence class partitioning, boundary value analysis, comparison testing, orthogonal array testing, dan decision table based testing, and cause effect graph. Yang pertama, equivalence class partitioning adalah metode mengklasifikasikan input data menjadi kelas kesetaraan berdasarkan karakteristiknya. Kelas kesetaraan memiliki karakteristik yang sama yang memprediksi hasil output yang sama. Contohnya input tanggal dikelompokkan menjadi kelas kesetaraan valid, near limit, dan invalid. Setiap kelas diuji untuk melihat apakah sistem memberikan output sesuai ekspektasi. Kelas kesetaraan membantu menentukan kasus uji yang representatif untuk menguji semua alur fungsi sistem. Yang kedua, boundary value analysis. Boundary value analysis digunakan untuk menguji batasan atau ambang batas dari input data, misalnya input nilai maksimum, minimum, dan nilai di sekitar batas. Metode ini berguna untuk menguji kemampuan sistem dalam menangani kondisi ekstrim dan edge case. Contohnya menguji tanggal 1 Januari, 31 Desember, dan 1 Juli untuk melihat tanggapan sistem terhadap batas atas dan bawah. Hasilnya akan menunjukkan apakah sistem dapat berjalan dengan baik dan memberikan output sesuai ekspektasi. Ketiga, comparison testing dilakukan dengan membandingkan hasil dari sistem baru dengan sistem lama atau dokumentasi sistem. Contohnya membandingkan fitur baru sistem baru dengan fitur lama untuk memastikan fungsionalitas tidak berubah. Metode ini juga digunakan untuk membandingkan hasil uji coba dengan spesifikasi dan persyaratan sistem. Perbandingan ini berguna untuk mengidentifikasi perbedaan antara implementasi sistem dengan dokumentasi. Selanjutnya, orthogonal array testing. Array ortho test merupakan metode uji perangkat lunak yang digunakan untuk mencari dan menentukan kombinasi pengujian yang efisien ketika menghadapi sejumlah besar variabel dengan jumlah pengujian dalam kategori relatif sedikit. Dengan memanfaatkan prinsip array ortogonal, pendekatan ini memilih subset representatif dari kombinasi uji yang mencakup semua kemungkinan interaksi antar variabel, sehingga dapat mengurangi jumlah uji yang diperlukan tanpa mengorbankan cakupan pengujian. Ini membantu dalam meminimalkan biaya dan waktu pengujian, sambil memastikan bahwa aplikasi diuji secara memadai untuk mendeteksi bug atau potensi yang akan menyebabkan suatu kegagalan. Selanjutnya dari decision table based testing and cause effect graph. Uji berbasis tabel keputusan adalah teknik uji yang canggih yang menggali ke dalam sistem dengan menghasilkan tabel keputusan penuh gizi, mencakup segala kemungkinan kombinasi kondisi input dan respon yang bersesuaian. Tiap kolom di meja keputusan menandakan kondisi atau input berbeda, sementara barisnya mengungkapkan perpaduan eksklusif dari keadaan tersebut. Kasus uji diolah dari data di dalam tabel keputusan, menjamin cakupan uji yang all out untuk berbagai skenario. Kekuatan metode ini bersinar saat menghadapi sistem dengan logika bisnis yang rumit atau proses pengambilan keputusan yang misterius. Di sisi lain, uji grafik sebab akibat memfokuskan perhatian pada memahami dan menguji jalinan sebab akibat antara masukan yang diterima dan keluaran sistem yang muncul. Model grafis yang diberi nama grafik sebab akibat diciptakan untuk mencerminkan keterkaitan ini. Simpul dalam grafik memvisualisasikan kondisi masukan paduannya, sedangkan garis-garis menyiratkan perilaku atau sistem yang sesuai. Kasus uji kemudian disusun dari grafik sebab akibat untuk memastikan uji menyeluruh pada fungsi sistem berdasarkan kerangka masuk input. Pendekatan ini terbukti andal khususnya untuk mengekspos kekeliruan logika dan memastikan cakupan uji yang menyeluruh di tengah situasi di mana kombinasi input maupun menggagas intrik kompleks dalam sistem.
Selanjutnya, skenario pada aplikasi testing. Yang pertama, white box testing. Skenario implementasi testing white box untuk aplikasi donasi mobile yang mencakup control flow testing, data flow testing, dan branch testing dapat dirinci sebagai berikut. Skenario control flow testing. Tujuan, memastikan bahwa kontrol alur aplikasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Langkah-langkah, mengidentifikasi setiap kondisi atau percabangan dalam aplikasi donasi, membuat test case untuk setiap jalur kontrol yang mungkin, termasuk jalur normal dan eksepsi, melakukan uji untuk memastikan bahwa setiap test case mengeksekusi jalur kontrol dengan benar. Berikutnya, skenario data flow testing. Tujuan memastikan data mengalir dengan benar melalui aplikasi donasi dan tidak terjadi anomali atau kebocoran data. Langkah-langkah, mengidentifikasi aliran data dari sumber ke tujuan dalam aplikasi, misalnya dari formulir donasi ke basis data. Berikutnya, membuat test case untuk menguji setiap jalur aliran data. Dan yang ketiga, memeriksa keberlanjutan dan keakuratan data pada setiap langkah proses donasi. Selanjutnya, skenario branch testing. Tujuan memastikan bahwa setiap percabangan atau kondisi dalam kode diuji secara menyeluruh. Langkah-langkah, mengidentifikasi setiap percabangan atau keputusan dalam logika aplikasi donasi. Membuat test case yang mencakup setiap kondisi percabangan, memastikan bahwa setiap test case menghasilkan jalur kontrol yang sesuai dengan kondisi percabangan yang diuji. Integrasi skenario, proses donasi berhasil. Control flow testing, menguji jalur normal dari pengguna memilih donasi hingga transaksi pembayaran berhasil. Data flow testing, memastikan data jumlah donasi dan informasi pengguna mengalir dengan benar dari formulir ke database. Branch testing, menguji kondisi seperti jumlah donasi minimum atau maksimum untuk melihat apakah percabangan berfungsi dengan baik. Berikutnya, proses donasi gagal. Kondisi eksepsi. Control flow testing, menguji jalur eksepsi ketika kegagalan transaksi pembayaran. Data flow testing, memeriksa apakah data yang tidak valid diolah dengan benar dan tidak disimpan dalam database. Berikutnya, branch testing, menguji kondisi eksepsi seperti koneksi ke server pembayaran terputus. Selanjutnya, pembaruan informasi pengguna. Control flow testing memastikan bahwa perubahan informasi pengguna seperti alamat atau nomor telepon diterapkan dengan benar. Data flow testing memastikan bahwa data pengguna yang diperbarui mengalir dari formulir pengguna ke database. Branch testing menguji kondisi percabang seperti validasi input untuk memastikan bahwa informasi yang dimasukkan oleh pengguna sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dengan mengintegrasikan ketiga jenis testing ini, tim pengembang dapat memastikan bahwa kontrol alur aplikasi, aliran data, dan kondisi percabangan diuji secara menyeluruh untuk meningkatkan keandalan dan kualitas aplikasi donasi mobile. Selanjutnya, black box testing. Berikut adalah skenario implementasi black box testing dengan menerapkan metode-metode berikut. Equivalence class partitioning, boundary value analysis, comparison testing, orthogonal array testing, decision table based testing, dan cause effect graph. Skenario equivalence class partitioning. Tujuan, memastikan bahwa setiap kelas setara dari input menghasilkan respon yang serupa. Langkah-langkah, kelas donasi, input, jumlah donasi. Equivalence class, donasi valid, positif. Donasi nol, donasi negatif. Kelas pengguna, input, data pengguna. Equivalence class, data pengguna lengkap, data pengguna tidak lengkap. Skenario boundary value analysis. Tujuan memastikan bahwa aplikasi berperilaku dengan benar di sekitar nilai batas input. Langkah-langkah, donasi minimal dan maksimal. Input, jumlah donasi. Boundary value, donasi minimal. Donasi minimal plus 1, donasi maksimal. Donasi maksimal min 1. Skenario comparison testing. Tujuan membandingkan performa dan respon aplikasi dengan variasi input. Langkah-langkah platform perangkat. Input aplikasi diuji pada berbagai perangkat, iOS atau Android. Membandingkan respon dan tampilan aplikasi pada kedua platform. Berikutnya skenario orthogonal array testing. Tujuan mengidentifikasi kombinasi input yang memicu kasus uji yang efisien. Langkah-langkah modul integrasi. Input integrasi antara modul pengguna dan modul donasi. Menciptakan kombinasi input yang mencakup berbagai kondisi modul. Berikutnya, skenario decision table based testing. Tujuan, menguji setiap kondisi keputusan dalam bentuk tabel keputusan. Langkah-langkah, keputusan transaksi donasi, kondisi sukses pembayaran, gagal pembayaran, aksi proses donasi, tampilkan pesan kesalahan.
membuat tabel keputusan yang mencakup kombinasi kondisi dan aksi. Selanjutnya, skenario cause effect graph testing. Tujuan menggunakan graf penyebab akibat untuk merancang test case. Langkah-langkah: A. Proses donasi. Kondisi: jumlah validasi valid, jumlah donasi tidak valid. Aksi: proses donasi berhasil, proses donasi gagal. Menggunakan graf penyebab akibat untuk mengidentifikasi kombinasi kondisi dan aksi. Integrasi skenario. A. Pengujian donasi minimal. Equivalence class partitioning memastikan bahwa aplikasi mengelola donasi minimal dengan benar. Boundary value analysis memastikan respon aplikasi saat donasi mencapai nilai batas minimal. Pengujian integrasi modul. Orthogonal array testing menggunakan kombinasi input untuk menguji integrasi modul pengguna dan modul donasi. Pengujian keputusan transaksi. Decision table based testing menggunakan tabel keputusan untuk menguji setiap kemungkinan hasil transaksi donasi. Pengujian respon platform. Comparison testing membandingkan respon dan tampilan aplikasi pada platform iOS dan Android. Dengan menggabungkan berbagai metode black box testing, pengujian dapat mencakup variasi input yang luas dan mendalam, memastikan bahwa aplikasi donasi mobile berfungsi dengan baik di berbagai kondisi. Kesimpulan, dari penerapan testing menggunakan white box dan black box testing pada aplikasi donasi mobile, dapat disimpulkan bahwa kombinasi kedua metode tersebut memberikan pendekatan yang komprehensif untuk memastikan kualitas dan keandalan aplikasi. Pada white box testing, fokus diberikan pada pemeriksaan internal struktur kode sumber aplikasi, termasuk kontrol alur, aliran data, dan kondisi percabangan. Melalui skenario implementasi yang mencakup kontrol flow testing, data flow testing, dan branch testing, tim pengembangan dapat memastikan bahwa setiap jalur kontrol aliran data dan percabangan diuji secara menyeluruh. Hal ini membantu meminimalkan bug dan meningkatkan stabilitas aplikasi, terutama dalam kasus proses donasi yang vital. Sementara itu, black box testing memberikan perspektif eksternal dengan memfokuskan pada pengujian fungsionalitas aplikasi tanpa memperhatikan struktur internal kode. Melalui metode-metode seperti equivalence class partitioning, boundary value analysis, comparison testing, orthogonal array testing, decision table based testing, dan cause effect graph, pengujian mencakup variasi input yang luas. Dengan cara ini, kesalahan dan masalah potensial yang dapat muncul selama interaksi pengguna dengan aplikasi dapat terdeteksi dengan baik. Integrasi dari kedua metode ini menghasilkan pengujian yang menyeluruh dan efektif, mencakup aspek-aspek kritis seperti keamanan transaksi, respon platform, dan pembaruan informasi pengguna. Pengujian eksploratory dan pengujian keterbacaan antarmuka pengguna juga memastikan bahwa aplikasi tidak hanya berfungsi dengan baik secara teknis, tetapi juga memberikan pengalaman pengguna yang baik. Dengan demikian, kombinasi white box dan black box testing memberikan pendekatan holistik untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah, memastikan bahwa aplikasi donasi mobile dapat diandalkan, aman, dan menyediakan pengalaman donasi yang mulus bagi pengguna. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan kata. Sekian kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.